Salam sejahtera dan selamat untuk adik-adik mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada Angkatan 2020-2021. Selamat karena telah diterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan juga selamat karena sudah menempuh jenjang baru, kehidupan baru, menjadi orang yang lebih dewasa dan tentunya tanggung jawab yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Aris Ratnawati, bisa dipanggil lebih akrab dengan Ibu Retno biasanya, dan saat ini saya menjabat sebagai General Manager di Grand Ambarukmo dan juga Porta by The Ambarukmo. Saya menjadi mahasiswa UGM 30 tahun yang lalu pastinya, ya selisihnya cukup banyak ya. Di tahun 1990 di Fakultas Sastra, jurusan Sastra Prancis. Nah, saat ini saya bekerja di Ambarukmo tadi, di bawah naungan grup di Ambarukmo. Dan lokasinya kalau adik-adik mau tahu, itu ada di Jalan Adi Sucipto untuk Grand Ambarukmo, dan Porta by The Ambarukmo berlokasi di sebelah UGM, tepatnya di sebelah timur UGM. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya menjabat sebagai Cluster General Manager di 2 hotel. Kenapa disebut Cluster General Manager? Karena saya menjabat General Manager untuk 2 hotel sekaligus. Nah, pastinya bukan satu hal yang mudah, dan itu membutuhkan perjalanan karir yang cukup panjang. Jadi kalau boleh saya ceritakan dari karir pertama saya lulus dari Sastra Prancis UGM. Waktu itu saya bekerja pertama kali di Hotel Novotel Yogyakarta, saat itu sebagai Sport and Leisure Supervisor. Nah, saat itu memang saya tidak mempunyai background untuk perhotelan, tetapi saat itu saya direkrut karena kemampuan saya berbahasa Prancis dan juga berbahasa Inggris. Novotel Yogyakarta adalah salah satu hotel di bawah naungan Accor, di mana itu adalah international chain terbesar, dan saat itu satu-satunya yang ada di Yogyakarta, sehingga saya mempunyai kesempatan yang luar biasa sebagai lulusan Sastra Prancis UGM untuk bisa diterima sebagai karyawan di Hotel Novotel Yogyakarta. Di tahun 99 saya mulai berpindah kota, jadi saya pindah ke Semarang waktu itu. Dan di Semarang sendiri saya masih terus berkarir di dunia perhotelan. Saat itu saya menjabat sebagai Sales Manager di Grand Candi Hotel yang ada di Semarang. Dengan berjalannya waktu, saya terus belajar menjadi seorang sales yang baik. Dengan prestasi saya di sales, akhirnya saya kembali berpindah hotel untuk mendapatkan satu posisi yang lebih tinggi. Jadi waktu itu kalau nggak salah di tahun 2002 saya kembali di hotel change lagi, yaitu di grupnya Horizon. Saya menjadi Sales and Marketing Manager. Dari situlah karir saya mulai meningkat. Setiap 2 tahun saya mempunyai jabatan baru, boleh dibilang seperti itu. Dan dari Sales and Marketing Manager, Assistant Sales and Marketing Manager, kemudian menjadi Executive Assistant Manager yang boleh dibilang itu adalah Assistant General Manager. Dan di tahun 2008 saya menjadi General Manager untuk yang pertama kalinya di Hotel Horizon Semarang. Dan saat itu saya dinobatkan menjadi GM pertama wanita di Horizon Group dan menjadi GM termuda saat itu. Karena waktu itu usia saya masih 35 tahun dan itu masih sangat muda untuk bisa memegang sebuah hotel besar di ibu kota Jawa Tengah. Ya, dari situ saya mulai berpindah-pindah kota. Jadi di Banjarmasin menjadi General Manager di Hotel Horizon Banjarmasin. Kemudian pernah juga di Solo menjadi Cluster General Manager untuk 2 hotel di Vape Adi Sucipto dan Vape Solo Baru. Dan saya kembali lagi di Jogja di tahun 2013 menjadi General Manager di Ibis-Style Yogyakarta yang masih satu grup di grupnya Accor yang berpusat di Prancis. Dan mulai tahun 2019 saya menjadi Cluster General Manager kembali di Grand Ambarukmo dan Porta by The Ambarukmo. Nah, itu adalah sekedar dari perjalanan karir saya yang bisa saya sampaikan
untuk adik-adik semuanya. Di sepanjang perjalanan karir saya tentunya banyak hal-hal yang harus saya pelajari. Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa background saya bukan dari perhotelan, banyak juga hal-hal yang harus saya pelajari di bidang perhotelan. Dan untuk beberapa hotel yang memang saya manage adalah hotel-hotel yang pre-opening. Untuk pre-opening tentunya semua harus dimulai dari awal. Pada saat konstruksi hotel itu dibuat juga saya mengikuti dari awal, jadi banyak hal juga yang harus saya pelajari, jadi mulai arsitektur, kemudian sipil, kemudian pada saat hotel mau opening saya juga harus belajar bagaimana merekrut karyawan dengan baik, tentunya psikologi dan juga peraturan-peraturan pemerintah dan juga aturan-aturan yang memang harus saya pelajarin, saya akan pelajarin. Jadi tidak mudah memang untuk mencapai satu posisi yang memang kita bertahap harus mempelajarinya dari awal hingga pada saatnya kita akan mencapai di posisi yang kita harapkan. Untuk memotivasi rekan-rekan semuanya, bisa saya ceritakan sedikit tentang pengalaman saya. Jadi tentunya orang hanya melihat kita pada saat kita berada di posisi yang sekarang ini, di posisi puncak tentunya. Semua orang akan melihat, tetapi mereka tidak akan melihat bagaimana perjalanan itu sehingga kita sampai di puncak. Nah, saya terlahir dari keluarga yang biasa saja, dari keluarga yang sederhana. Tentunya hal itu juga mempengaruhi bagaimana saya berkuliah waktu itu, karena hampir saja saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi pastinya. Dan apa yang saya lakukan adalah bagaimana kita tidak berputus asa di dalam kita berusaha ya, dan kebetulan saya mempunyai satu talenta, dan talenta saya adalah menyanyi waktu itu. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu adalah saya mencoba menggunakan talenta saya untuk bisa menghasilkan uang, dan itu bisa saya gunakan untuk membiayai kuliah saya. Jadi apa yang saya lakukan itu diantaranya adalah menyanyi di beberapa hotel waktu itu, sekitar tahun 91 sampai sekitar 95. Nah, saya mencoba untuk menggunakan waktu-waktu saya untuk menyanyi di malam hari. Kemudian di siang hari, di sela-sela kuliah dan membantu ibu saya berjualan, karena waktu itu berjualan makanan dan catering kecil-kecilan gitu ya. Tetapi di sela-sela waktu kuliah dan saya membantu ibu saya juga waktu itu di Pusat Studi Indonesia di Fakultas Sastra itu bekerja sama dengan Monash University kalau nggak salah, dan diperlukan juga tutor-tutor lokal yang mengajari mereka untuk berbahasa Indonesia, dan waktu itu saya menjadi salah satu tutor di situ. Disitulah saya juga mengasah kemampuan saya di bahasa Inggris, bukan hanya di bahasa Perancis. Dengan berbagai usaha tersebut saya lakukan sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah saya, bahkan saya bisa membiayai adik saya sampai ke S2. Jadi kebetulan adik-adik saya juga berkuliah di UGM, jadi zaman itu tidak terlalu besar biaya kuliah, jadi sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah saya dan juga kuliah adik-adik saya. Nah, itu adalah satu gambaran di mana bahwa orang itu jangan hanya melihat pada saat kita sukses, tetapi bagaimana perjuangannya di masa lalu. Nah, dari situ adalah sebuah gambaran bahwa kita tidak boleh menyerah dalam kondisi-kondisi yang sulit ataupun kondisi-kondisi yang tidak berpihak pada saat kita masih di dunia perkuliahan ataupun pada saat sekolah. Karena dengan usaha yang kita lakukan, kita mempunyai kemampuan ataupun talenta yang bisa kita gunakan dan juga punya kemauan yang keras, pastinya hal itu bisa kita atasin. Pesan saya bahwa adik-adik semuanya harus mempunyai hubungan baik terhadap semua rekan-rekan, baik itu di dalam satu jurusan, fakultas, bahkan fakultas lain, karena siapa tahu di masa datang mereka-mereka teman-teman itulah yang akan membantu di dalam kita berkarir. Ya, dengan membuka hubungan baik dengan rekan-rekan kita ataupun dosen-dosen kita atau dengan siapapun, baik itu di dalam satu fakultas, kemudian satu universitas ataupun rekan yang lain, perbanyak berteman, kemudian juga memanfaatkan talenta-talenta yang ada di dalam diri adik-adik semuanya, harapannya itu bisa membantu dalam kalian berkarir. Apa yang harus dilakukan di dalam berkarir? Mungkin karena saya menjadi seorang atasan saat ini, yang bisa saya sampaikan bagaimana saya merekrut
karyawan ya saat ini adalah yang pertama dilihat adalah attitude ya, berkelakuan baik itu harus, karena kita sepandai apapun, sepintar apapun, kalau attitude kita tidak baik tentunya itu juga akan jadi satu poin terpenting bagaimana seseorang harus direkrut menjadi seorang karyawan. Jadi itu, kemudian pastinya berpengetahuan luas ya, karena di dalam dunia pekerjaan tidak hanya kita melulu belajar apa yang kita pelajari di dalam universitas itu digunakan dalam pekerjaan, tapi tentunya kalian harus berpengetahuan lebih luas lagi sehingga di bidang apapun kalian bekerja itu kalian bisa beradaptasi. Ya, satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah mengenai integritas ya. Jadi integritas ini sangat penting. Jadi bagaimana kalian bisa dipercaya, bersikap jujur dan tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Jadi di saat kalian nanti mulai menduduki satu jenjang karir tertentu, sifat-sifat itu yang harus terus dipertahankan sehingga pada saatnya nanti kalian di posisi puncak karena dipercaya oleh tentunya oleh klien-klien kalian ataupun dari atasan-atasan kalian. Faktor komunikasi juga penting untuk bisa diterapkan di dalam dunia bekerja nantinya. Jadi bagaimana kalian berkomunikasi saat kalian di dalam dunia perkuliahan juga pastinya itu akan mempengaruhi pada saat kalian bekerja nantinya. Jadi usahakan kalian mempunyai komunikasi skill yang bagus. Jadi bagaimana kalian mengantisipasi pada saat kalian mempunyai emosi yang tinggi ataupun pada saat kalian menghadapi situasi-situasi yang sulit. Ya, konsistensi harus selalu dipertahankan. Kenapa beberapa perusahaan juga biasanya lebih menyukai orang-orang asing yang mungkin menjadi seorang GM ataupun menjadi seorang pimpinan, itu karena mereka melihat begitu konsistennya mereka di dalam menjalankan satu aturan-aturan. Nah, ini yang tidak bisa kita hilangkan pada saat kita menjadi nanti mungkin dari sejak mahasiswa pun sudah harus dilatih bagaimana kalian konsisten dalam menjalankan segala sesuatu, tidak berubah-ubah pikiran saya kayak gitu, tidak mudah berubah tujuan, maksudnya tujuannya harus kemana, goalsnya kemana, harus mempunyai satu konsistensi. Demikian adik-adik semuanya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, dan terus belajar, tetap semangat, selamat berkarya dan meniti masa depan.